Warga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menolak pemerintah menjadikan sekolah sebagai lokasi karantina terpadu pasien COVID-19. Tes usap antigen COVID-19 pemerintah Kota Tanjung Pinang dinilai tidak akurat. Seorang warga yang sebelumnya dinyatakan positif berdasarkan hasil tes usap antigen pemerintah Kota Tanjung Pinang ternyata negatif berdasarkan hasil tes usap klinik. Para pedagang di Pasar Tanah Abang mengaku omset dagangan anjlok hingga tak dapat membuka usahanya kembali sejak memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat untuk sementara waktu di Pulau Jawa dan Bali. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mempersiapkan ruangan baru untuk pasien positif COVID-19 dengan penyakit penyerta. Penambahan ruangan khusus untuk pasien COVID-19 ini dikarenakan semakin bertambahnya pasien yang membutuhkan penanganan khusus. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menambahkan satu ruang baru khusus pasien positif COVID-19 yang membutuhkan penanganan khusus. Penambahan ruangan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti 13 buah ranjang. Kalau ruangannya sekarang ini, kalau kemarin itu ada 2 ruangan dengan 10 tempat tidur. Tapi sekarang ini kita lakukan penambahan, antisipasi, ada lonjakan kasus dengan kurang lebih itu penambahan 13 bed. Jadi totalnya itu ada 23 bed sekarang. Kepala Koordinator Tim 2 Ruang Isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, Dedi Harsono, menjelaskan, di dalam ruangan tersebut nantinya akan dipasang standar fasilitas perawatan pasien COVID-19. Maupun tekanan negatifnya, kemudian kamera CCTV untuk pengawasan pasiennya, dan penambahan tempat tidur yang ada beberapa tempat tidur yang kosong. Itu satu set tempat tidur sekaligus bantal dan tempatnya. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Natuna terus terjadi. Hingga Sabtu 3 Juli, terdata 110 orang terkonfirmasi positif COVID-19, 96 orang dewasa dan 14 orang anak-anak. Dari jumlah tersebut, terdapat 10 orang yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah karena membutuhkan penanganan khusus. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pemirsa, warga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menolak pemerintah menjadikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kelurahan Kampung Bulang sebagai lokasi karantina terpadu pasien COVID-19. Menurut warga, lokasi karantina tersebut berada di permukiman padat penduduk. Warga di sekitar lokasi karantina terpadu SMK Negeri 3 Kampung Bulang, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menolak pemerintah menempatkan pasien COVID-19 di tempat tersebut. Warga menilai lokasi karantina SMK Negeri 3 berada dekat permukiman padat penduduk, sehingga tidak berdampak baik untuk lingkungan sekitar. Jarak antara lokasi karantina dengan permukiman warga kurang dari 100 meter. Minimnya edukasi pemerintah ke penduduk setempat mengenai karantina terpadu pasien COVID-19 juga menjadi alasan warga menolak SMK Negeri 3 menjadi lokasi karantina terpadu. Yang jelas warga minta kalau tak ada tempat selain STM, dah tak ada tempat lagi mereka nak tempati, mereka kan harus sterilkan dulu kampung ini. Anak-anak kami, adik-adik kami, disitulah tempat dia orang main. Yang jelas main bola, main futsal, main wifi. Orang bilang main jengket-jengket, budak-budak kecil. Disitulah main di depan aula itu. Lokasi tempat dia orang main ini tidak jauh dari tempat yang mereka nak pakai ini. Kami semuanya tidak setuju atas karantina di STM Kampung Bulang. Ibaratnya kan penyakit yang didatangkan Kampung Bulang kan. Tak ada orang semua yang mau sakit gitu. Selain warga, mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah Provinsi Kepri dan Kota Tanjung Pinang menempatkan SMK Negeri 3 sebagai lokasi karantina terpadu pasien COVID-19. Menurutnya, pemerintah harus menyediakan tempat yang layak untuk karantina pasien COVID-19 dan jauh dari permukiman warga. Mahasiswa juga mempertanyakan hasil refusing anggaran oleh pemerintah daerah
baik pemerintah Provinsi Kepri maupun pemerintah Kota Tanjung Pinang. Mungkin beberapa bulan kebelakangan kita juga dengar bahwasanya setiap kegiatan itu direfocusing untuk dialokasikan ke penanganan COVID-19. Nah, kalau seperti ini artinya kemana anggaran-anggaran yang direfocusing dan dialokasikan untuk COVID-19 ketika pasien-pasien COVID-19 yang positif ini dikarantina namun di tempat yang tidak layak dan mereka juga disatukan ke dalam satu ruangan. Nah, artinya kita menduga pemerintah Kota Tanjung Pinang tidak ada kesiapan untuk hal ini gitu. Mahasiswa juga meminta agar pemerintah daerah dapat menyediakan lokasi karantina yang lebih layak dengan fasilitas yang memadai. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan tempat yang layak untuk mereka di karantina mandiri. Artinya mereka itu merasa tidak ada beban gitu. Mereka senang, mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa sehingga penyembuhan itu akan berlangsung lebih cepat. Dan didukung dengan fasilitas yang lengkap. Diketahui, pemerintah Provinsi Kepri dan Kota Tanjung Pinang berencana menempatkan pasien COVID-19 tanpa gejala di lokasi karantina terpadu SMK Negeri 3 Kampung Bulang. Penempatan SMK Negeri 3 Tanjung Pinang sebagai lokasi karantina seiring membludaknya pasien COVID-19 di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UNews mengabarkan. Saudara, pedagang Pasar Bintan Center, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau meragukan hasil tes usap antigen COVID-19 yang berlangsung Sabtu 3 Juli kemarin. Seorang pedagang yang sebelumnya dites usap antigen pemerintah dengan hasil positif, ternyata hasilnya negatif berdasarkan hasil tes usap klinik kesehatan di daerah itu. Pedagang menilai hasil tes usap antigen COVID-19 di Pasar Bintan Center, Tanjung Pinang, Sabtu 3 Juli kemarin tidak akurat. Pasalnya, seorang pedagang Pasar Bintan Center, Edi Sumanti, dinyatakan negatif COVID-19 setelah melakukan tes usap antigen ulang di salah satu klinik di Tanjung Pinang. Sebelumnya, Edi dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap antigen dadakan pemerintah Kota Tanjung Pinang di Pasar Bintan Center. Edi sempat akan dibawa petugas kesehatan ke karantina terpadu COVID-19, Hotel Lohas bersama pedagang lainnya yang dinyatakan positif. Hal ini disampaikan Yanto, pemilik lapak ikan tempat Edi bekerja. Yanto mengaku bingung dengan perbedaan hasil tes usap antigen COVID-19 antara pemerintah Kota Tanjung Pinang dan klinik setempat. Dia meragukan hasil tes usap antigen COVID-19 versi pemerintah Kota Tanjung Pinang. Yanto juga menunjukkan bukti hasil tes swab karyawannya dari klinik kesehatan setempat dengan hasil negatif COVID-19. Tes swab di lapangan di sini itu hasilnya positif. Karena dari tes swabnya di lapangan ini kurang memuaskan saya. Jadi selang beberapa jam setelah tutup pasar ini, tutup kita berjualan, saya bawa dia ke klinik. Hasil dari klinik itu sendiri menyatakan negatif. Jadi saya bingung, alat kesehatan kita itu apa berbeda-beda di lapangan dengan klinik. Kalau di klinik kan kita bayar, di lapangan ini enggak. Sedangkan di pasar ini dinyatakan 12 orang positif. Tapi nyatanya anak buah saya pas saya tes hasilnya negatif. Yanto berharap pemerintah Kota Tanjung Pinang dapat lebih serius menangani permasalahan COVID-19 di daerah itu. Dia berharap kejadian salah menentukan hasil swab COVID-19 tidak terjadi lagi dengan masyarakat lainnya. Tolonglah kalau untuk menswab itu yang betul-betul aktual, yang betul-betul valid. Soalnya udah bukan kita aja korban yang kita dengar, dari pihak lain gitu juga. Nah, sudah itu kalau dari prokes untuk menjaga kesehatan segala macam itu betul, cuman caranya nggak betul. Kita masyarakat di pasar ini untuk kita swab itu mungkin oke-oke saja, tapi kita meragukan hasilnya karena yang seperti itu kejadiannya. Ini baru yang terekspos, baru kita aja, yang nggak terekspos banyak. Sebelumnya, pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar razia prokes sekaligus tes usap antigen dadakan di Pasar Bintan Center, Tanjung Pinang, Sabtu 3 Juli. 10 pedagang dan 2 pengunjung dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap pemerintah Kota Tanjung Pinang.
Mereka yang dinyatakan positif dibawa ke tempat karantina terpadu Hotel Lohas, Bintan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat untuk sementara waktu di Pulau Jawa dan Bali berdampak pada pedagang grosir dan sekitarnya di Tanah Abang. Para pedagang mengaku omset dagangannya anjlok hingga tak dapat membuka usahanya kembali. Aktivitas jual beli dalam pengelolaan pasar grosir Tanah Abang Blok A, B, dan F selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat untuk sementara waktu ditutup. Penutupan berlangsung mulai Sabtu 3 Juli hingga 20 Juli 2021 itu berimbas terhadap penjual kebutuhan bahan pangan yang berjualan di Blok G Tanah Abang. Meski diperkenankan buka, namun para penjual mengeluhkan anjloknya pendapatan yang rata-rata diperoleh dari para pelaku perdagangan di kawasan Tanah Abang. Tetap sama, Mbak. Tetap sama, karena pada intinya yang beli mereka juga gitu loh. Kalau untuk masyarakat seberapa sih makannya, ya kan? Kalau untuk masyarakat paling juga misalkan beli cabai 5.000, paling bisa 3 hari, bisa 4 hari kan gitu. Tetapi kan mereka yang untuk kantin, kemudian kuliner, itu kan yang sangat mempengaruhi dari perekonomian pasar. Gitulah perkembangan dari pertama ini kan dari minggu lalu ya, dan sebelum rencana ada undang-undang mau ada itu pedagang udah mulai, pembeli udah mulai kurang. Tadinya beli full jadi separuh, jadi belum kurang-kurangi lama-lama. Jadi katanya ada libur lah gitulah, jadi unlock lah 100, jadi 50% jatuh lah gitu. Tak hanya berdampak pada sepinya pengunjung berbelanja kebutuhan pangan, kebijakan penutupan sementara penjual pasar Tanah Abang berdampak pada penjual makanan yang di sekitarnya. Hal tersebut membuat urung para pedagang untuk membuka dagangannya kembali. Belum tahu secara pasti ya, kalau misalkan pemberlakuan memang ada, tapi kan ngaruh juga sama pedagang mah ngaruh. Yang ngaruhnya yang pertama ya begitu, dari konsumen nggak ada, apalagi dibatasin. Oke. Nah, dan yang keduanya orang udah mulai bosan sama pandemi gitu ya. Udah mulai banyak yang frustasi, mendingan gak usah dagang begitu. Meski pendapatannya anjlok, para penjual kebutuhan pangan di Tanah Abang tetap bertahan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penjual dan pembeli wajib menerapkan protokol kesehatan dengan pembatasan 50% kunjungan. Selama penerapan PPKM darurat, Pasar Blok G Tanah Abang buka hingga pukul 18 waktu setempat. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, kita biasa melihat polisi menggelar razia untuk menertibkan pelanggar tindak kriminal. Tapi berbeda dengan seorang anggota kepolisian di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya, Bribka Zulhamsyah, seorang anggota polisi di Tanjung Pinang yang gencar menggelar razia masyarakat yang membutuhkan makanan siap saji, yang kemudian dikenal dengan razia perut lapar. Urusan mengisi perut menjadi hal yang kian sulit bagi banyak kalangan selama masa pandemi ini. Tak pelak, semakin banyak uluran tangan berbentuk sajian makanan diberikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Beberapa di antaranya semakin ramai kalangan yang menyebarkan bingkisan makanan pada hari Jumat dengan tagline Jumat Berkah. Beberapa di antaranya berbagi dalam bentuk sembako. Di kota Tanjung Pinang, salah seorang anggota kepolisian membungkusnya dengan cara yang sedikit berbeda. Ia menyebut aksinya dengan sebutan razia perut lapar. Bribka Zulhamsyah Putra, PS Intelkam Polsek Sri Bintan Pura di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan sosok di balik aktivitas sosial ini. Hal ini berawal dari keresahan Zul yang melihat semakin banyaknya orang yang sulit membawa pulang uang lebih untuk sekedar mengisi perut keluarga dengan layak. Mereka jangankan mau membawa pulang uang untuk keluarga, makan saja mereka sulit di masa pandemi COVID-19 saat ini.
termasuk di Pelabuhan Sri Bintang Pura, itu yang ada hanya sekarang pelabuhan domestik. Internasional sudah lockdown, sudah tutup 1 tahun. Tidak ada namanya keberangkatan menuju Singapura, Malaysia, sudah tidak ada selama 1 tahun ini. Jadi dampaknya kepada tukang becak, porter, ojek, maupun yang ada bekerja di pelabuhan-pelabuhan itu kesulitan ekonominya. Disitulah hati saya tergerak, ngobrol sama istri, kepengen membantu, tapi sedikit saja membantu. Awalnya saya bilang mau jualan makanan, saya dukung, tapi jualannya pakai mobil. Oke, dukung juga. Terus saya bilang jualannya semurah mungkin. Berapa? 10.000 sudah rata-rata 10.000. Saya bilang 1.000 saja, saya bilang gitu. Loh kok 1.000? Ya nggak apa-apa, sekalian membantu. Jadi kita gimana caranya makanan semurah mungkin, tapi lauknya semahal mungkin. Kita pakai ayam, ikan, telur, sayuran, dan kerupuk seperti itu. Jadi mereka menikmati makanan. Saya ngobrol lagi sama ibu saya bilang, boleh kamu seperti itu, tapi apa yang kamu makan di rumah, baik itu berasnya maupun lauknya, itu harus yang kamu berikan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara yang ada di pelabuhan-pelabuhan. Jadi ibu saya tidak mau asal-asal kasih makan orang. Gimana caranya kalau kamu nikmat makan di rumah, itu yang kamu berikan kepada orang lain. Akhirnya saya coba-coba membawa hari pertama 30 porsi. Alhamdulillah ternyata nggak sampai setengah jam saya tanya mereka mau lauk apa, ayam apa telur awalnya, ya kan. Terbantu mereka. Pak, boleh pilih ya Pak ya? Boleh. Biasanya kan ada yang bagi-bagi makanan, nggak tahu mereka lauknya apa di dalamnya. Nah, boleh. Jadi mereka ternyata dengan beras yang saya makan di rumah, tidak beras yang mungkin bagi mereka berasnya kok lembut Pak, kok enak Pak. Iya, karena saya walaupun lauknya itu mungkin kecil dan sedikit, tapi dengan kita memberikan beras nasi yang enak, yang nikmat, mereka akan terasa makanan itu enak bagi mereka. Semula, Zulham menyasar ke beberapa pusat lokasi, seperti tempat pembuangan akhir di Ganet, pelabuhan, dan pusat keramaian lainnya. Mobil jeep berwarna hitam, lengkap dengan persediaan makanan di bagasinya, menemani Zul mencari warga-warga yang lapar. Kegiatan ini terus berjalan selama 5 bulan. Para warga yang langganan terjaring razia menaruh harap kepada Zul agar memiliki rumah makan di satu tempat, sehingga bisa lebih leluasa berkunjung, tak terkendala jarak dan waktu. Maka Zul memiliki sebuah rumah makan sederhana yang ia namai Warung Makan Gratis Razia Perut Lapar. Rumah makannya terbentuk pada 28 Juni kemarin, sembari tetap berkeliling berbagi menggunakan jeepnya. Awalnya kita termotivasi sih karena kegiatan Razia Perut Lapar alhamdulillah berjalan 5 bulan. Dan kita mendapatkan masukan dari beberapa masyarakat, saudara-saudara kita yang kita datangi. Setiap hari kita keliling itu, mereka bilang, Bang, seandainya coba saja ada warung makan yang tetap gitu, stay, kami bisa hadir, datang ke sana. Kalau ini kan abang keliling, saya tinggalnya di Batu 10, tapi abang di Plantar 2 atau di Pelabuhan Sri Bintang Pura, saya datang Bang. Terus ada yang tinggal di Kampung Baru, saya buka di wilayah Ganet, dia datang. Nah seperti itu. Kalau mungkin seperti ini kita juga terpikir, oh ya udahlah kita buka satu tempat yang dimana mereka bisa tahu, datang silahkan, yang membutuhkan makan siapa saja dan gratis. Bedanya, di rumah makannya ini Zul spesifik menetapkan bayaran yang harus ditunaikan para pelanggannya, yakni doa bersama.
Zul berharap kelak doa yang dilantunkan dari rumah makan sederhananya dapat diijabah Yang Maha Kuasa. Zul mengharapkan para pelanggannya dapat mendoakan agar wabah lekas usai, dijauhkannya dari bencana, segera pulihnya perekonomian, hingga saling mendoakan agar selalu terjaga dan diberkahi kesehatan. Zul tak sendiri dalam menjalankan operasi perut lapar ini. Ia didampingi juru masak handal yang tak lain adalah istrinya, Vindianita, dan beberapa saudaranya. Rumah makan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani buka sejak pukul 1 siang. Ia menargetkan dapat menyajikan 100 porsi makanan setiap harinya. Zul mengandalkan pendanaan dari kantong pribadinya, namun tak jarang banyak rekan dan pihak lain yang menitipkan rezeki untuk dibagikan melalui dirinya. Kegiatan ini sumber dananya tidak tetap, dalam arti kita memakai tabungan kita juga, namun ada beberapa dermawan yang membantu kami seperti mengantarkan sembako, mengantarkan masker, mengantarkan minuman, bumbu-bumbu, seperti itu. Jadi tidak ada sponsor tetap atau anggaran yang mungkin dari tertentu yang membantu kami, tidak ada seperti itu. Dengan profesinya sebagai anggota kepolisian, Zulham mengaku aktivitas sosialnya ini tidak mengganggu tugasnya sebagai anggota polisi. Zulham justru mengaku bahwa dengan adanya kegiatan RPL dan warung makan gratis, ia justru lebih mudah menjalankan tugasnya. Pelosok kampung, seperti itu. Kalau untuk pekerjaan, karena ini di wilayah hukum kerja saya, di dermaga, di pelantar-pelantar, di pelabuhan-pelabuhan, saya malahan sangat terbantu dengan kegiatan ini. Untuk mendapatkan informasi, saya sebagai satuan Intelkam itu lebih mudah mendapatkan hati mereka. Zul juga mendapat dukungan serta apresiasi dari AKBP Fernando Kapolres Tanjung Pinang. Selain itu, ia juga mendapatkan dukungan serta apresiasi berupa tali asih dari Kapolda Kepri. Untuk dukungan Bapak Kapolres Tanjung Pinang sangat mendukung dan mengapresiasi. Bulan lalu beliau memberikan saya penghargaan karena kegiatan ini langsung menyentuh hati masyarakat, dan masyarakat sangat senang dengan kegiatan ini dapat sedikit membantu karena berkelanjutan dan setiap hari. Bapak Kapolda Kepri juga mendukung, memberikan tali asih dan apresiasi kepada saya pada kegiatan ini, dan berpesan agar kegiatan ini juga masuk ke pelosok-pelosok kampung, dan itu saya lakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Di kegiatan Razia Perut Lapar ada di pelosok-pelosok kampung setiap Sabtu dan Minggu. Neni, penjual bandrek yang beralamat di Jalan Ganet, mengaku terbantu dengan keberadaan Razia Perut Lapar. Alhamdulillah sangat membantu sekali ya. Apalagi di kondisi sekarang kan orang jualan pun susah. Kami jualan bandrek kami di Ganet Center itu, tapi ya gitulah. Pokoknya bisa dibuka cabang lagi karena kan ini kan jauh dari sana kan. Sementara kan di Ganet tuh kayaknya di sana kan banyak perumahan. Di sana banyak juga yang terdampak karena di sana kebanyakan itu pedagang kecil. Jadi kalau bisa buka juga lah biar bisa membantu yang untuk yang di sana kan. Saya bertahan, saya jauh-jauh dari Ganet cuma untuk ini kan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV, mengabarkan. Liputan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Unews edisi 4 Juli. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Unews selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.